Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Nyantai Lo. Kali ini spesial karena kita syuting di luar studio. Nah, kali ini narasumber saya adalah seorang remaja Gen Z yang mempunyai bakat yang sangat-sangat istimewa. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Agak deg-degan atau biasa aja nih? Deg-degan banget. Gak apa-apa, kita ngomong santai aja. Nah, boleh dong sedikit memperkenalkan diri kepada pemirsa TVRI. Siapa nih gadis cantik dan mungil di samping saya? Halo, perkenalkan nama saya Rahmanida. Saya dari Kalimantan Barat. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Oke. Jadi nama panggilannya siapa? Nida. Nida aja. Oke. Ini kita spill sedikit ya pemirsa. Nida ini seorang penulis. Iya, betul. Oke. Nah, Nida ini adalah seorang penulis. Lalu statusnya sekarang? Apakah masih sekolah? Atau mungkin pemirsa penasaran apakah udah menikah gitu? Oh, enggak. Saya pengangguran. Pengangguran? Iya. Tapi kok bisa menulis-menulis seperti ini? Banyak sekali novel-novel yang udah Nida tulis nih. Karena saya pengangguran, saya terlalu banyak waktu luang, jadi saya menulis. Oke, jadi karena banyak waktu luang, jadi Nida hobinya menulis. Itu hobi nggak sih? Iya, itu hobi. Hobi. Oke, Nida. Sejak kapan nih menekuni menulis novel ya? Sejak 2019. 2019. Bagaimana bisa saya mau nulis aja deh. Kok bisa gitu? Kok bisa terbersit gitu? Karena saya suka membaca. Membaca apa nih? Membaca novel. Membaca novel. Iya. Dan ketika saya membaca itu, saya nggak menemukan cerita yang saya pengen gitu. Nggak sesuai yang keinginan saya. Jadi saya pikir lebih baik tulis sendiri aja. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya baca novel nih, terus endingnya nggak sesuai dengan apa yang Nida mau, ya, jadi betul. Kesel gitu kan? Iya. Kenapa sih harus seperti ini gitu kan penulisnya? Jadi muncullah keinginan untuk menulis buku sendiri. Gitu. Betul. Oke, wah mantap sekali ya. Kalau nggak sesuai langsung tulis, nggak sesuai langsung tulis. Oke. Nah Nida, kalau untuk menulis nih, Nida nulisnya pakai langsung buku atau online atau bagaimana nih untuk menulis semua karya-karya Nida? Online. Online. Itu online-nya yang bagaimana nih? Pertama itu saya di Wattpad. Wattpad. Itu bisa ya? Bisa. Kita publish di sana. Dan kebetulan waktu itu saya cuma iseng. Terus tiba-tiba rame. Dan disitulah mulai terbit buku. Oke. Boleh lagi dong sedikit dijelasin sedikit nih, kok bisa gitu, ceritanya bagaimana? Apakah di Wattpad itu langsung ceritanya sampai ending atau bersambung gitu? Itu bersambung. Bersambung. Apa nih karya pertama yang Nida tulis di Wattpad sampai booming gitu, yang bisa buat Nida booming dan ya dipanggil kemana-mana lah gitu untuk menjelaskan tentang novel-novel yang Nida tulis? Itu karya Dosenku Suamiku. Dosenku Suamiku. Iya. Ya, ada inspirasinya sampai Dosenku Suamiku. Padahal belum menikah loh pemirsa. Kok bisa terinspirasi seperti itu? Karena kebanyakan baca novel yang kayak gitu. Oh, banyak baca novel yang suami-suami? Iya. Oke. Jadi bagaimana nih kok bisa jadi booming gitu? Karena pembaca saya itu juga itu membantu promosi di TikTok. Dan kebetulan FYP. Nah, penerbit tahu. Jadi di situ di Pinang diajak kerjasama untuk terbit buku. Di Pinang buku. bagaimana? Di Pinang kita di DM lewat Instagram atau di Wattpad itu ayo kerjasama buat terbitin buku kamu gitu. Wow, luar biasa. Nah, sampai sekarang apa sih yang sudah diraih oleh Nida? Dengan penghasilannya? Ya, dari menulis apa yang telah diraih gitu? Itu HP, iPad. Wow, itu untuk menunjang ya. Nah, kapan dan bagaimana nih Nida bisa menulis suatu cerita hingga menjadi sebuah novel?
Pas merenung kah? Atau pas tidur-tidur? Katanya tadi pas ngobrol-ngobrol di luar layar ya, katanya nonton drakor juga ya? Iya, betul. Dari situ inspirasinya. Dari situ inspirasinya. Oke. Nah, selain Dosenku Suamiku, apalagi nih novel-novel yang udah Nida tulis? My Husband is My Enemy, terus Is He Really My Medicine, itu fiksi remaja. Terus Her Second Choice, dan Gamon, dan ada satu buku collab sama 2 penulis lainnya. Oke, itu apa tuh? Post 911. Oke. Nah, saya ini penasaran nih, bagaimana sih seorang Nida, seorang remaja gitu, gadis muda bisa mendapatkan inspirasi untuk semua novel. Boleh dong sedikit diceritakan lagi? Yang detail lah, kalau bisa detail pemirsa ya. Sebenarnya ada satu buku yang Is He Really My Medicine. Itu saya ini tulis. Ada di sini? Ada. Oke, coba kita lihat yang mana. Oke, ini? Ya. Oke, kita lihat ya. Wow, dari covernya itu sangat menarik ya pemirsa. Nah, boleh sedikit dong di-spill apa nih ceritanya bagaimana, terus endingnya bagaimana, cerita sama endingnya aja deh. Ini cerita tentang anak bungsu yang kata orang tuh selalu beruntung. Oke. Sedangkan realitanya itu enggak gitu. Kenapa enggak beruntung? Karena hidup anak bungsu juga keras. Oh, hidup anak. Berarti ini ada tertulis di buku ini? Iya, ada. Oke, pertama pembukaan alur ceritanya bagaimana nih? Itu selain itu ya, selain karena anak bungsu, juga tentang itu PDKT dengan keras masa SMA. Oke, endingnya? Endingnya pacaran ya? di novel iya. Oh, di novel iya. Kalau realitanya? Realitanya sad ending. Oh, wow. Jadi beda. Pasti pemirsa juga penasaran nih buat baca novel-novel karya Nida ini. Oke, Nida. Nah, kalau untuk novel yang ditulis, segmen apa yang mungkin menjadi realita atau inspirasi Nida untuk dijadikan novel? Ada nggak nih di dunia nyata Nida, kejadian kah? Atau ya, ada yang itu? Ada. Itu bagian Nida suka kucing. Oh, ini di sini. Bukan yang di Her Second Choice. Oke. Itu ceritain gimana tuh? Bagian Nida kan suka kucing. Tapi bapak Nida tuh yang tipe yang gengsian gitu. Nah, bapaknya Ara di Her Second Choice ini juga gengsian. Nah, pas kucing Nida hilang, kucing Nida gimana, Nida kan nangis. Iya. Tapi bapak Nida tuh yang kayak, udahlah nggak usah ditangisin gitu. Tapi bapak Nida yang tunggu di dapur sampai kucing Nida datang tengah malam tuh. Oh, nah, itu Nida masukkan di novel. Nah, Nida ini kan menggeluti penulis ini dari tahun 2019 ya? Iya. Nah, itu pada waktu itu Nida masih sekolah? SMP kelas 3. Oke, gimana membagi waktunya? Apakah tidak terganggu pelajaran dengan... Ini kan katanya kalau nulis itu sampai tengah malam, pernah sampai subuh? Setiap hari. Setiap hari. Bagaimana tuh? Apakah mengganggu pelajaran Nida pada saat itu? Mengganggu sih. Karena paginya Nida tidur, malamnya Nida nulis. Oke. Sangat terganggu ya. Itu bagaimana sekolahnya pemirsa? Boleh dijelasin sama pemirsa bagaimana nih? Sekolahnya berantakan. Oh, berantakan, tapi nggak apa-apa. Yang penting sukses. Amin. Dengan buku-bukunya. Oke. Sudah berapa penerbit yang udah DM atau mau ajak Nida join untuk diterbitkan ke perusahaan mereka? Kalau DM lupa ya. Tapi kalau yang saking banyaknya sampai lupa ya pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Gak inget. Gak inget. Oke. Jadi ada berapa penerbit yang Nida terima ajakannya untuk menerbitkan novel-novel Nida? Ada 4. Boleh. Penerbit Romansius, Shina Media, Cloud Books, dan itu Black Swan Books yang kemarin undang Nida ke Jakarta. Wow. Nah, kalau untuk royaltinya apa saja yang sudah Nida dapat? Atau seperti apa? Bareng yang tadi? Iya. Ya, HP 2 sama iPad. Itu dari hasil semua buku ini.
Nah, kalau untuk ini kan kerjasama nih dengan penerbit, ya kan? Nah, bagaimana sih kalau untuk ini mungkin boleh spill ya? Ini boleh nggak sih kita tanya? Apa dulu? Ya, pembagian seperti apa gitu? Royalti ya? Iya, royaltinya. Oh. Per bulan atau apakah? Ada yang 3 bulan dan ada yang setiap bulan. Setiap bulan. Berarti itu nggak hanya satu penerjemah ya? Berarti itu nggak hanya satu penerbit? Iya, ada 4. Ada 4 penerbit itu memang setiap bulan atau per 3 bulan itu memang Nida ada? Setiap buku yang terjual ada. Ada, oke. Berarti kalau untuk yang terbaru nih, apa nih? Gamon, nggak mau move on. Gagal move on ya? Nggak mau, bukan iya, gagal move mau. on. Oh, nggak mau move on. Oke, boleh lihat sedikit? Boleh. Oke, boleh. Wah, ini sangat menarik sekali pemirsa. Ini kita bacanya nggak bosan pemirsa, karena dari covernya, dari bukunya itu sudah ada gambar-gambar yang menarik ya. Kalau ini tersedia di mana aja nih, Nida? Untuk semua novel-novel yang ada? Tersedia di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia dan di online shop. Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ini kan semuanya karya Nida nih. Nah, boleh dong satu ini. Saya pengen banget ya diceritain ini, satu novel ini. Karena sangat menarik, karena dari warnanya, dari covernya saya tuh sangat tertarik gitu, Nida. Boleh dong, Nida. Bagaimana sih Nida bisa terinspirasi, mendapatkan inspirasi untuk membuat Gak Mau Move On ini? Apakah ini juga terinspirasi dari dunia nyata? Iya. Oh, itu dunia nyata juga? Wah, benar tebakan saya. Coba bagaimana? Dia ikut Paskibra. Dan dulu Nida ikut Paskibra. Dia juga, Nida di dunia nyata, Nida masuk pasukan 45. Dan dia juga 45. Dan ada kejadian yang, boleh nggak ini? Boleh kok. Asal jangan sebut namanya aja. Ntar kalau dia nonton, oh ini saya kayaknya ini ceritain gitu. Gak apa-apa, ceritain aja. Samarkan aja namanya. Ya, ini kejadian kisah nyata waktu pengibaran dan penurunan benderanya. Oke. Salah satunya ada yang gagal. Dan masuk di sini. Masuk di sini? Di ini? Oke. Ada yang gagal maksudnya gimana itu? Itu, apa namanya, acaranya? Acaranya? Benderanya entah nggak turun atau nggak naik itu. Nah, di sini ceritanya si perempuan ini masuk 45 karena dia nggak dapat keadilan gitu. Oh, wow. Terdapat unsur-unsur yang ini juga ya. Oke. Kalau untuk genre yang Nida ambil dari setiap novel-novel yang Nida tulis itu genre apa aja? Ada romance komedi dan ada fiksi remaja. Fiksi remaja dan romance komedi. Wow, itu kalau untuk komedi itu sangat susah ya? Iya, susah. Oh, kalau untuk fiksi? Fiksi remaja? Ya, itu nonton drakor. Oh, nonton drakor. Jadi kalau antara romance komedi dan fiksi remaja itu mana nih yang lebih sulit? Yang lebih sulit yang mana ya? Berarti mudah semua. Romance sih. Saya bingung. Romance. Romance agak sulit. Boleh sih. Yang mana itu? Yang mungkin lebih sulit dan waktu untuk membuatnya lebih lama. Yang ini, yang kedua. Yang kedua. Nah. Oh, dosenku. Ini yang seri keduanya. Oh, seri kedua. Sampai seri kedua? Iya. Nah, itu saya udah bingung. Kehidupan pernikahan itu seperti apa gitu. Jadi, kalau untuk mengetahui kehidupan pernikahan seperti apa, bagaimana? Ya nonton drakor. Oh, drakor. Oke, baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang lagi bersama Nida setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dan penulis kita, Nida. Oke Nida, sekarang kita fokus untuk membahas buku-buku yang telah Nida tulis ya. Nah di sini juga tadi saya melihat ada judulnya bahasa Inggris. Apakah tulisannya juga bahasa Inggris? Kita tanya sama penulisnya langsung. Ini gimana ya pemirsa untuk membacanya? Boleh tolong jelasin? Is he really my medicine? Ya. Ini bukan cerita bahasa Inggris. Oh, tulisannya?
Bahasa Indonesia Iya, ya? tulisannya full bahasa Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu nih, ini kan judulnya pakai bahasa Inggris nih. Boleh tahu dong dijelasin itu artinya apa? Ini kan seakan bertanya dia tuh, apa dia benar-benar penyembuh aku gitu. Oh, jadi artinya apakah dia benar penyembuhku gitu ya? Karena cowoknya ini datang pas ceweknya lagi berada di fase yang rapuh gitu. Yang rapuh. Boleh sedikit di-spill sedikit. Ini meskipun nggak saya baca semua, soalnya kalau saya baca semua pasti membutuhkan waktu yang lama pemirsa. Jadi saya minta dijelasin aja sama penulisnya langsung. Jadi pemeran utamanya Nadifa Ainaya. Oke. Dia anak bungsu yang lagi merasakan kerasnya dunia gitu. Ini menderita semua nggak sih? Ini semua judulnya menderita semua kayaknya. Ada nggak? Enggak. Ada yang nggak menderita? Happy. Yang happy ini. Oke. Iya. Kita lanjut yang ini dulu ya, antar yang ini. Lalu datanglah ini kerasnya. Yang datang tuh kayak jadi penenang untuk dia. Setiap dia punya masalah itu kerasnya datang. Jadi penyelamat. Aku lagi sedih nih, jadi ditenangin sama pacar ya? Belum jadi pacar. Oh, belum jadi pacar. Jadi kalau misal pemeran utama cowoknya siapa di sini namanya? Khalif Izhar. Khalif Izhar. Oke. Jadi endingnya ini tetap bahagia juga. Iya, harus bahagia. Oke, sekarang kita mengulik lagi novel selanjutnya. Nah, Nida, saya juga penasaran nih dengan novel yang judulnya bahasa Inggris juga. Kalau saya baca nih, Here Second Choice. Iya. Here Second Choice itu menceritakan tentang apa? Tentang cowok yang suka sama cewek, tapi ceweknya udah punya crush lain. Udah punya pacar lain? Crush. Ceweknya suka sama cowok lain. Oh, crush ya artinya? Jadi dia cuma opsi kedua. Wah, sakit banget nih pemirsa. Ini saya baca judulnya bahasa Inggris. Tapi tenang aja, sama. Dalamnya itu bahasa Indonesia. Ada ininya ya? Ada gambar-gambarnya? Iya, ada ilustrasinya. Wow. Ini semoga aja saya dikasih satu ya pemirsa. Ini ada tanda tangannya lagi. Tuh. Oke, sekarang kita membahas tentang Here Second Choice ini. Bagaimana nih cerita singkatnya di buku novel ini? Singkatnya dia dijadiin pilihan kedua si cewek. Siapa dia itu? Adrian Javi Saskara. Nama panggilnya aja ya kepanjangan. Adrian ya? Iya, Adrian. Oh, Adrian ini adalah lelaki yang menjadi opsi kedua si cewek. Apakah ini terinspirasi dari kisah nyata? Oh, tidak. Oh, tidak. Berarti ini terinspirasi dari hayalan-hayalan Iya, drakor. Boleh Betul. dong? Ini kan kita tadi membahas semua inspirasinya, kalau nggak drakor novel. Boleh dong sebut satu atau dua deh judul drakor yang bisa menjadi inspirasi untuk Nida. Bisnis Proposal. Ya. Drakor Dokter Romantik. Oh, itu sebagai inspirasi. Iya. Mana nih yang membuat kamu menulis satu novel yang terinspirasi dari drakor? Yang mana? Ini mau saya spill juga kepada pemirsa TVRI ini. Soalnya banyak. Yang mana? Ya hampir semuanya. Hah? Hampir semua? Iya, karena cuma ambil bagian sedikit-sedikit aja yang terinspirasi itu. Oh, kan kita kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Berarti semuanya itu ya ngambil-ngambil dari inspirasi drakor itu. Jadilah satu buku. Kalau cuma dari kehidupan nyata nggak bisa satu buku. Karena kehidupan nyata cuma sedikit pengalamannya. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang Nida 21 tahun. 21 tahun. Pengalamannya sedikit. Ya, karena introvert. Oh. Tapi enggak kok, sekarang ngobrolnya enak, senyum terus. Pasti pemirsa yang nonton juga seneng ngelihatnya, suka senyum, manis. Enggak introvert kok. Oke, lanjut. Ini semua judulnya bahasa Inggris. Ada nggak yang bahasa Indonesia judulnya? Ini. My husband is my enemy. Ini Sama ini. oke, coba kita lihat yang post. Itu kalau mau dibuka juga boleh. Ini boleh. Iya, itu ada jaket booknya. Oke, pemirsa, ini adalah
pengalaman pertama saya membuka buku yang dimana penulisnya langsung di depan saya. Ini boleh dibuka? Boleh? Oke. Itu buku kolaborasi. Oh, dengan penulis dari Surabaya dan dari Banyumas. Banyumas. Boleh diceritakan bagaimana bisa berkolaborasi? Sementara saya buka ini ya pemirsa. Silakan. Karena kita bertiga itu berteman dekat. Awalnya karena sama-sama dituduh plagiat. Oh. Yang dari Banyumas itu Windy Sulistriani. Dia dituduh plagiat cerita saya. Terus dia tanya ke saya. Nah, dari situlah kita deket. Dan yang dari Surabaya itu Aloysia Derin. Ya. Itu nama pena. Itu dia dituduh plagiat. Terus saya sama Buna Windy Sulistriani. Ya. Itu ajak dia ngobrol gitu. Kalau dituduh tuh nggak apa-apa, kalau kamu nggak salah nggak apa-apa gitu. Nah dari situlah kita juga dekat bertiga. Akhirnya penerbit tuh ngelihat pertemanan kita, dia bilang kolaborasi aja gitu. Oh, jadilah satu buku dengan judul Post 911. Ini bahasa Inggris juga, katanya bahasa Indonesia. Ya cuma sebutnya 911. Oh, ya. Post 911. Boleh tim saya. Saya dari tadi nggak bisa buka ini. Nah, baik pemirsa, sekarang sudah saya buka bukunya dan di sini ada jacket book ya. Iya, betul. Ini boleh dibuka? Boleh. Oke. Oh, luar biasa sekali ya. Ini jacket booknya dan ini novel. Ini bagus banget pemirsa. Tulisannya juga bahasa Indonesia dan ada ilustrasinya juga ya. Iya. Itu satu buku isinya 3 cerita masing-masing. Masing-masing 3 cerita. Iya. Dari kolaborasi tadi. Iya. Ada ilustrasinya juga. Nah, Nida. Saya mau bertanya nih. Nida ini bisa tiba-tiba jadi penulis, apakah ada faktor keturunan atau memang karena suka aja atau karena memang ya udahlah tulis-tulis sendiri? Karena dulu mama saya juga suka menulis cerita. Suka menulis cerita. Jadi Nurun ke saya. turunlah ke anaknya. Iya. Jadi Nida bisa menjadi seorang penulis karena dulunya itu mama Nida juga suka menulis. Betul. Oke. Nah, kalau untuk pribadi Nida ini kita off dulu ya bahas novel. Nah, kalau kita tanya-tanya nih tentang pribadi Nida sendiri dan kegiatan Nida sendiri. Selama SMP itu selain berkutat dengan tulisan dan buku, apa sih yang Nida lakukan? Sekolah tentu ya, sekolah Iya. pasti. Nah, selain itu? Cuma main. Cuman main? Iya. Jadi selain menulis buku hanya main? Iya. Oke. Nah, kalau untuk Nida ini berapa saudara sih? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang pertama itu, sebutkan namanya boleh? Boleh sebutkan saja. Pemirsa juga pengen tahu mungkin. Yang pertama itu Imam Surjono, Ya. yang kedua Rahmadina, yang ketiga Juniardi, dan yang terakhir Rahmanida. Oke. Bagaimana sosok mereka di mata Nida? Mungkin nanti bisa terinspirasi untuk novel selanjutnya. Kalau yang pertama dan yang kedua itu penuh perhatian ya ke Nida. Ya. Nah yang ketiga itu nggak terlalu dekat sama Nida. Tapi mereka sama-sama menjaga Nida semua. Ya, tentunya juga pasti mereka ya mendukung ya dengan apa yang Nida lakukan untuk menulis novel ini. Iya, abang saya semua saudara saya mendukung. Abang yang ketiga juga gitu, cuma dia gengsi ya. Oh, jadi Iya, kayak yang cuek-cuek tapi perhatian gitu ya? Oke. Nah, kalau untuk kedepannya apa sih yang ingin Nida lakukan untuk semua ini? Ini kan Nida sudah jadi ini ya, penulis. Nah, untuk selanjutnya apa yang Nida ingin lakukan untuk mengembangkan? Selanjutnya belum ada pikiran sampai ke sana. Soalnya sejauh ini Nida masih suka menulis gitu. Ya. Selagi ada kesempatan Nida masih mau menerbitkan buku.
nggak ada kepikiran untuk bukunya pengen jadiin film nih gitu, atau nggak ada pikiran berkolaborasi dengan sutradara film biar semua novel-novelnya ini diangkat menjadi film gitu? Pengen, tapi agak sulit juga. Kenapa dapetin agak sulit? PH. Karena waktu itu yang buku pertama Dosenku Suamiku itu udah pernah ditawarin untuk dijadiin film atau series gitu. Tapi karena waktu itu ada juga cerita dengan tema yang sama, yang itu My Legs from My Husband itu, yang diperanin Prilly Latukonsina. Ya. Nah itu jadinya PH-nya bilang udah cari tema yang baru aja gitu. Jadi gimana, mau cari tema yang baru atau ya nulis-nulis aja gitu? Kalau Nida menulis sesuai apa yang Nida mau gitu. Iya, tapi pasti ada dong sesuatu yang pasti Nida pikirin untuk kedepannya gitu, selain ya menulis ini maunya seperti apa kedepannya untuk masa depan Nida gitu. Nida kepikiran pengen punya penerbitan sendiri sih. Supaya apa tuh bisa mau membuat tempat penerbitan sendiri? Supaya apa ya, bisa bekerja sama dengan banyak penulis, dan berdasarkan pengalaman penulis ya, sebagai penulis itu tuh kita di penerbitan juga ngerasain ada anak tiri dan anak emas gitu. Jadi kita tuh, saya dan teman saya penulis Windy Sulistriani itu berpikiran kayak gimana kalau kita nanti buat penerbitan sendiri gitu. Nanti kita buat penulis, jangan ada yang ngerasa kayak apa yang kita rasain gitu. Boleh tahu gimana proses-proses untuk membangun penerbit itu bagaimana? Udah tahu bagaimana prosesnya untuk membangun sebuah tempat penerbit ya? Kalau itu belum, tapi kalau biayanya udah tahu gitu ya. Misalnya bagaimana dia membuat tapi belum tahu gitu. Gitu. Karena kalau produksi kita bisa ke percetakan kan. Berarti kalau untuk membuat suatu produksi itu berarti langsung ke percetakan seperti Iya. itu. Tapi biayanya sudah tahu. Biayanya sudah tahu karena teman saya sudah ada yang self-publish. Publish sendiri dengan biaya sendiri gitu. Oke. Apa harapan Nida untuk remaja atau anak-anak yang khusus yang ada di Kalimantan Barat dengan semua potensi yang mereka miliki? Saran atau ya kata-kata semangat untuk mereka? Kalau kalian punya kemauan gitu, kalian lakukan aja. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Seandainya itu memang rezeki kita, pasti ada jalannya kok. Ya, oke. Berarti setiap teman-teman atau remaja-remaja yang ada di Kalimantan Barat yang mempunyai potensi, jalani aja dengan tekun karena setiap potensi itu pasti ada jalannya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan-perbincangan hangat kita yang sangat seru dengan penulis Gen Z yang masih berumur 21 tahun tapi telah mengeluarkan karya novel yang sangat banyak ini. Oke Nida, terima kasih. Senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Nida tentang semua novel yang sudah Nida terbitkan ya. Ya, terima kasih kembali. Oke, sama-sama. Baik pemirsa, saya Vera Seredova pamit undur diri dan sampai jumpa.